seperti itu. Itu hal-hal di bawah sadar yang sebenarnya itu jauh lebih hebat dibandingkan alam sadar atau kesadaran fisik. Ibarat dari Sigmund Freud itu mengatakan, kesadaran jiwa atau alam bawah sadar ini seperti gunung es. Yang di puncaknya itu hanya kesadaran fisik, mungkin hanya 20%. Tetapi sisanya adalah kesadaran jiwa atau alam bawah sadar yang bisa kita kembangkan. Nanti akan ada tips bagaimana kita bisa mengembangkan alam bawah sadar untuk kehidupan kita agar lebih. Samprazan, Sampurasun, Om Swastiastu, Rahayu, Namaste, Salam, Salam Sejahtera. Hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan yang ada pada abad-abad sekarang. Tidak dipungkiri, kehidupan sekarang adalah mengejar materi. Kita sibuk dengan mencari ilmu pengetahuan, dengan cara kepintaran, dengan cara referensi. Kita hidup mencari popularitas, kita hidup mencari kekayaan. Yang intinya itu semua adalah materi. Tanpa kita sadari, itulah yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang namanya adalah Minara. Minara ini sistem pendidikan yang diciptakan oleh bangsa Atlan yang dijalankan manusia pada saat ini. Pendidikan Minara adalah dengan cara membolak-balikan pikiran kita, step belajar kita dibolak-balikan sehingga kita menjadi bangsa yang memang bisa diatur oleh bangsa lainnya, terutama oleh bangsa yang superior. Caranya adalah dengan contohnya huruf Latin. Cara menulis huruf Latin adalah dari kanan ke kiri, begitupun membacanya. Yang sebenarnya adalah dari kiri ke kanan, baca dan menulis, seperti huruf Lemurian atau angka Lemurian atau cara membaca Lemurian yang diadopsi oleh bangsa Arabina sehingga menjadi huruf baca dan tulis bahasa Arab. Itulah yang sebenarnya. Dengan kecenderungan seperti materialistis tersebut, kadang kita jadi kehilangan arah. Kehilangan arah sehingga kita memerlukan kesadaran. Kesadaran itu ada 3. Yang pertama adalah kesadaran fisik, yang kedua adalah kesadaran jiwa, yang ketiga adalah kesadaran ruh. Sama seperti pembagian tubuh manusia, selalu ada trinitas atau trilogi. Fisik itu casing, jiwa itu aplikasi atau software, dan ruh itu adalah pembangkitnya adalah listrik. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai kesadaran fisik, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh. Kesadaran fisik itu adalah kesadaran yang memang dikontrol oleh otak kita. Contohnya itu adalah belajar, menonton, mau makan, mau minum. Itu dikontrol oleh fisik kita. Jadi istilahnya kesadaran. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa atau disebut juga alam bawah sadar. Jadi hal-hal ini tidak bisa dikontrol oleh otak. Tetapi aplikasinya sudah ada di otak dan tidak harus diniatkan. Contohnya kalau kita misalnya jatuh, langsung misalnya berkata, aduh saya jatuh, seperti itu. Kalau takut misalnya, bisa lari langsung, seperti itu. Itu hal-hal di bawah sadar yang sebenarnya itu jauh lebih hebat dibandingkan alam sadar atau kesadaran fisik. Ibarat dari Sigmund Freud itu mengatakan, kesadaran jiwa atau alam bawah sadar ini seperti gunung es. Yang di puncaknya
itu hanya kesadaran fisik, mungkin hanya 20%. Tetapi sisanya adalah kesadaran jiwa atau alam bawah sadar yang bisa kita kembangkan. Nanti akan ada tips bagaimana kita bisa mengembangkan alam bawah sadar untuk kehidupan kita agar lebih tough ya, menghadapi segala macam-macam yang ada di kehidupan kita. Yang ketiga adalah kesadaran ruh. Kesadaran ruh ini sifatnya sangat personal. Orang satu berbeda dengan orang lain, bahkan dalam satu keluarga adik dan kakak. Kesadaran ruh adalah anjana gapida hyangga. Bagaimana kita menyadari sebagai manusia menjadi gerbang ke Sang Maha Pencipta. Bagaimana konsep spiritual kita kepada Sang Maha Menjadikan, kepada Sang Maha Pencipta, bahwasanya kita betul-betul bagian dari mereka. Nah, akan kasih tip bagaimana caranya kita membangun 3 kesadaran tersebut. Yang pertama, jadikanlah alam sebagai guru. Setiap detik kita adalah satu challenge atau satu kesempatan untuk memaknai dan belajar tentang hidup. Ya, karena kehidupan kita selalu berjalan. Jangan lelah untuk belajar. Kehidupan kita itu seperti universitas multidimensional mengenai kehidupan. Setiap detik kita bisa belajar, setiap menit kita bisa belajar. Sehingga kita bisa memahami alam semesta ini. Jadi, jangan lelah untuk belajar. Caranya adalah dengan belajar ikhlas. Belajar ikhlas apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Semesta akan menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Itu saran dari Akang. Yang kedua adalah kita selalu berpikiran positif. Dengan berpikiran positif, maka perencanaan akan positif pula. Apa yang dilakukan kita akan positif juga, dan tentunya feedback yang akan kita dapatkan akan menjadi positif juga. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf kalau ada perbedaan pemahaman. Akang mohon maaf ya. Tapi itu sebagai sharing saja. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampraza.